Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah serta daurah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita akan hakikat musuh kita. Siapa musuh yang sebenarnya yang harus diurutkan dalam urutan yang teratas sebagai musuh? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun." Mereka itulah musuh. Fahdharhum, berhati-hatilah terhadap mereka. Qatalahumullahu anna yufakun. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Kenapa sampai mereka bisa berpaling? Kalimat humul adu fahdharhum adalah kalimat hasr, kalimat pembatasan. Humul adu, mereka inilah musuh. Hum mubtada, al-adu khabar, dan khabarnya pakai al, menunjukkan pengkhususan dia sebagai musuh. Mereka inilah sebenarnya musuh. Fahdharhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka, waspada terhadap mereka. Tetapi ini bukan artinya bahwa musuh terbatasi hanya kepada orang-orang munafikin. Walaupun lafadznya adalah lafadz pembatasan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Tariqatul Hijratain menjelaskan tentang ayat ini. Humul aduwu fahdharhum wa mithlu hadzal lafzi yaqtadi al-hasr, ay la adwa illa hum, walakin lam yurid hahuna حصر العداوة فيهم وأنهم لا أدوى للمسلمين سواهم بل هذا من إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف. Kata beliau rahimahullah ta'ala, lafaz yang semisal ini mengharuskan adanya pembatasan. Maknanya tak ada musuh kecuali hanyalah mereka. Tetapi bukan pembatasan permusuhan terhadap mereka,
yang diinginkan di sini. Bukan artinya bahwa tak ada musuh bagi kaum muslimin selain mereka. Tetapi maksudnya adalah penetapan bahwa yang terutama, yang paling pantas dijadikan sebagai musuh adalah mereka ini. Kemudian beliau menjelaskan beberapa perkara yang menegaskan perkara ini. Kemudian di akhir keterangan itu beliau mengatakan, humul aduwwu fahdharhum, ay la ala ma'na annahu la adwa lakum siwahum, bal ala ma'na annahum ahaqqu ay yakunu lakum aduwwan minal kuffaril mujahirin. Bukan di atas makna tak ada musuh bagi kalian selain mereka. Tetapi ayat ini bermakna bahwa mereka lah yang paling pantas untuk kalian jadikan sebagai musuh dari orang-orang kafir yang menampakkan kekafirannya, permusuhannya. Karena itulah setelah pemberitaan humul aduwwu langsung menyusul perintah fahdharhum, waspadalah terhadap mereka, berhati-hatilah terhadap mereka. Jamaah peserta daurah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa sifat nifaq amali, maka selanjutnya kami akan menyebutkan beberapa bentuk dari bentuk-bentuk an-nifaq al-akbar atau nifaq al-i'tiqadi, nifaq yang besar, nifaq keyakinan yang dengannya pelakunya kafir keluar dari agama. Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, adapun an-nifaq al-i'tiqadi, maka dia kembali kepada i'tiqad, keyakinan. Artinya dalam keyakinannya, dalam batinnya kekafiran, tetapi yang dia nampakkan berada di atas Islam. Wa hadza lahu suwarun katsirah, dan ini mempunyai bentuk-bentuk yang sangat banyak. Wa a'dhamuha, kata beliau, yang paling besar adalah bentuk yang pertama, ayyakuna fil batin musyrika, yakuna fil bat ya'budu ghaira Allah jalla wa ala, yata'allaqu bi ghairi Allah jalla wa ala, wa yakhafuhu khawfa as-sir, wa yarjuhu raja'an ibadah, wa yuhibbuhu mahabbatan ibadah allati sarafaha li ghairi Allah syirk wa nahwa dhalik, كتعلق الذين يعبدون لنا أولياء والأموات في أوليائهم وأمواتهم. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang paling besar dari bentuk itu, dalam batinnya, secara batin dia adalah orang musyrik. Secara batin dia adalah orang musyrik. Dia membatinkan kesyirikan di dalam dirinya, sementara yang dinampakkan keislaman. Ingat, kesyirikan itu atau orang-orang munafikin itu mempunyai asal kekafiran di dalam dirinya berbeda-beda. Di antara mereka asalnya orang-orang musyrik, di antara mereka asalnya orang-orang Yahudi, di antara mereka asalnya orang-orang kafir selain itu. Kemudian ketika nampak kebesaran Islam, kemuliaan Islam, izzahnya Islam, mereka pun menampakkan keislaman mereka, sementara asal mereka masih mereka yakini. Makanya beliau golongkan, ada orang musyrik tapi ternyata munafik. Batinnya kemusyrikan, batinnya kesyirikan. Di dalam batinnya dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan khaufas sir, takut yang sir. Takut yang masuk ke dalam jenjang kesyirikan. Dia mengharapkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala raja'al ibadah, harapan penghambaan yang melahirkan ketundukan, kepatuhan kepada yang diharapkan.
Yang disertai dengan keyakinan hanya dia yang bisa menyelamatkan, bisa memberikan manfaat. Di dalam hatinya mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan ibadah. Yang mana mereka palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan bentuk-bentuk kesyirikan lainnya yang orang-orang musyrikin berada di atas ini dalam ketergantungan mereka kepada wali-wali atau orang-orang mati. Atau kata beliau, mereka membatinkan kekafiran. Kafir terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, benci terhadap Al-Qur'an, membenci terhadap sunnah Nabi SAW. Tetapi dalam penampilannya dia tidak ungkap perkara-perkara itu. Dia tidak nampakkan perkara-perkara itu. Zahirnya bersama kaum muslimin, tetapi batinnya bersama dengan orang-orang kafir. Seperti di dalam batinnya beriman bahwa tidak ada hari akhir. Dia meyakini tidak ada negeri akhir, tetapi dia nampakkan Islam. Maka ini kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Sebab dia membatinkan kekafiran. Bentuk lain kata beliau, dia menampakkan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara dalam batinnya tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk ketidakberimanannya? Beliau jelaskan. Dia meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan rasul. Atau dia meyakini Muhammad SAW rasul hanya untuk orang Arab. Hanya untuk orang Arab. Atau mereka ini adalah rasul. Para rasul itu adalah rasul yang sekedar datang untuk memperbaiki dirinya. Bukan orang yang datang membawa perintah, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pendapat sekelompok dari ahli filsafat. Atau mereka meyakini bahwa para rasul itu sampai ke dalam jenjang kenabian, sampai ke dalam jenjang risalah, itu karena kesungguhan mereka. Ada latihan yang mereka lakukan. Ada upaya yang mereka tempuh. Sehingga mereka pun mendapatkan pemberian ini. Mereka menamakannya dengan fuyudat, pemberian anugerah dari usaha mereka. Sementara kerasulan murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha dari siapapun juga. Semua ini kata beliau adalah perbuatan sekelompok dari az-zanadiqah yang menyandarkan dirinya kepada Islam, yang berada dalam generasi-generasi yang berbeda-beda, yang mana mereka ini menyandarkan dirinya kepada ahli kalam, ahli filsafat. Ini penampakan mereka. Sementara di dalam hati mereka, mereka menampakkan bersamaan dengan keyakinan ini, mereka menampakkan bahwa mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tetapi mereka tidak mengimani Nabi Muhammad SAW dalam bentuk keimanan tadi. Di antara mereka ada yang mengatakan hakikat kerasulan itu yang diperoleh oleh Rasul, dia Rasul, memang Rasul. Tetapi kerasulan ini hanyalah ilham. Mereka adalah orang yang mendapatkan ilham, bukan wahyu risalah. Mereka sekedar orang yang mendapatkan ilham, sehingga orang lainnya pun bisa mendapatkannya. Jadi tetap diakui Nabi Muhammad Rasul, tetapi tidak membatasi kerasulan kepada beliau sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan mereka membuka kesempatan bagian lainnya untuk memperoleh kerasulan itu, sebab semata karena ilham. Mereka mengatakan mereka para rasul itu adalah orang-orang besar, orang-orang mulia yang telah menunaikan anugerah yang dianugerahkan kepada mereka, tetapi bukan pembawa risalah. Mereka mengatakan
tidak seluruh yang datang, yang mereka datangkan dari Allah Subhanahu wa taala itu haram diselisihi. Ini keyakinan-keyakinan kekafiran. Kata beliau, dan ini terjadi sangat banyak pada zaman ini. Jika para penulis menulis tentang orang-orang besar, maka mereka akan menyebutkan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Mereka akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang besar. Dia adalah orang yang betul-betul melakukan perbaikan. Bahwa tidak ada orang yang melakukan perbaikan yang lebih hebat dari dia, Muhammad SAW. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka meyakini bahwa dia bukan utusan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kenabian dan kerasulan, bukan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyunya, dan mereka tidak meyakini bahwa apa yang didatangkan oleh beliau sallam wajib untuk diikuti. Ini kata beliau adalah jenis kemunafikan yang ada dari kalangan ahli filsafat dan orang-orang yang terfitnah dengannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam menjemuk fatwa terhadap kemunafikan yang berhubungan dengan Rasulullah sallam mengatakan, "An-nifaq yaqa'u katsiran fi haqqir Rasul." Kemunafikan sangat banyak terjadi sehubungan dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa aktsaru ma dzakarahu Allah fil Qur'an min nifaqil munafiqin fi hayati. Dan inilah yang paling banyak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kemunafikannya orang-orang munafik pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah beberapa kata selanjutnya beliau menegaskan, huna nifaqan. Di sini ada dua kemunafikan. Nifaqun li ahli al-ilmi wal kalam wa nifaqun li ahli al-amali wal ibadah. Ada dua kemunafikan. Sehubungan dengan kemunafikan sehubungan dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nifaknya orang-orang yang berilmu dan ahli kalam. Yang kedua, nifaknya yang orang-orang yang beribadah, yang senang beribadah, ahli ibadah. Kemudian beliau menyebutkan dua jenjang dari kemunafikan ini. Kami langsung terjemahkan. Adapun kemunafikan yang murni, yang tak ada keraguan atas kekafiran pelakunya, seperti dia menganggap tidak wajib membenarkan Rasulullah SAW terhadap apapun yang beliau beritakan. Tak ada kewajiban untuk mentaati beliau SAW terhadap apa yang beliau perintahkan. Walaupun dia meyakini bersamaan dengan keyakinan mereka yang tadi, walaupun mereka meyakini bahwa dia itu Rasul yang sangat besar kedudukannya secara ilmu dan amalan sekalipun. Mereka hanya mengatakan, yajuzu tasdiquhu wa ta'atuhu. Boleh membenarkan beliau, boleh taat kepadanya, tetapi mereka mengatakan tidak membahayakan perbedaan agama. Yang penting yang disembah itu satu. Perhatikan. Mereka berpendapat bahwa kebahagiaan, ketentraman bisa terwujud dengan mengikuti Rasulullah SAW dan boleh pula dengan mengikuti selainnya.
Apa metode selainnya? Dengan jalan filsafat, ilmu kalam, as-sabu, bentuk dari bentuk sekte orang Nasara, atau dengan jalan Yahudi atau Tanassur, dengan jalan menjadi orang Nasara. Kemudian lebih jauh kata beliau, pada permasalahan ini dan pada permasalahan selanjutnya, sungguh mereka walaupun membenarkan Rasulullah SAW, walaupun mereka mentaati Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak meyakini wajibnya hal itu bagi seluruh penduduk bumi. Dalam arti, siapa yang meninggalkan pembenaran kepada beliau sallam, yang meninggalkan taat kepada beliau sallam, maka tersiksa. Dia tidak meyakini hal itu. Bahkan mereka menganggap ini semisal dengan bermadhab dengan seorang imam. Ada yang bermadhab Syafi'i, ada yang menempuh jalan tarekat ini, ada yang menempuh mentaati penguasa ini, yang lainnya mentaati penguasa itu. Kata beliau, hada dinut Tatar wa man dakhala ma'ahum. Ini adalah agamanya orang-orang Tatar dan orang-orang yang masuk di dalam mereka. Ini nifaq yang tidak diragukan lagi kekafirannya, yang seluruhnya adalah kemunafikan sehubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang pertama ini adalah jenis yang banyak terjadi pada ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, ahli kalam, ahli filsafat. Adapun nifaq yang di bawah itu seperti menuntut ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala keluar dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beramal karena Allah tetapi keluar dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua penyakit nifaq ini kata beliau banyak-banyak menimpa untuk yang pertama al-mutakallimah, ahli kalam dan yang semisal mereka, dan untuk yang kedua orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Mereka seluruhnya ini dalam jenjangnya ini meyakini bahwa wajib membenarkannya, wajib mentaatinya, tetapi mereka dalam menempuh ini lebih jauh lagi. Bahkan mereka sampai mengatakan wajib membenarkannya, wajib mentaatinya. Tetapi fi sulukihim, dalam upaya mereka menempuh, apakah al-ilmi wal amali, jalan yang mereka tempuh jalan ilmu ataupun jalan amalan, mereka tidak menempuh jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika datang kepada mereka jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menempuh jalan yang lainnya, apakah dengan metode qiyas, sekedar memandang, debat, atau dengan metode dzauq wal wajd, dengan perasaan semata, melalui mimpi atau sesuatu yang mereka dapatkan yang mereka anggap sebagai mukjizat atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan metode taklid. Adapun yang datang dari Rasulullah, maka kalau tidak mereka berpaling darinya, maka mereka tolak. Lihat lebih jauh, beliau tutup keterangan yang terakhir, fanzur nifaqa hadaini as-sinfain ma'atirafihim batina wa zahira bi anna Muhammadan akmal al-khalq wa afdal al-khalq wa annahu rasul wa annahu a'lamun nas, lakin idza lam yujibu mutaba'atahu wa sawwaghu tarka mutaba'atihi kafaru wa hadha katsirun jidda. Kata beliau, perhatikanlah kemunafikan dua kelompok ini. Mereka meyakini, mereka mengakui secara batin dan secara zahir bahwa Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling afdal, dan bahwa dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah manusia yang paling berilmu. Tetapi jika mereka belum mewajibkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mewajibkan untuk tidak boleh mengikuti selainnya,
maka kafaru, mereka kafir dengan itu. Artinya jamaah, keimanan kepada beliau sallam betul-betul ditentukan oleh tasdiq, pembenaran kepada beliau sallam secara lahir dan batin, dengan keyakinan bahwa mengikuti beliau sallam semata, selainnya tidak boleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jangan tertipu dengan kalimat-kalimat indah orang-orang munafik yang mengajak untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, untuk membenarkan beliau SAW sebagai Nabi dan Rasul, untuk mengajak bahwa beliau adalah manusia yang paling afdal, manusia yang paling utama. Sementara ajakan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW tidak mereka batasi harus hanya dengan menempuh jalan ini, tetapi masih membuka jalan-jalan yang lainnya. Sungguh ini adalah ajakan-ajakan kemunafikan dan masuk ke dalam kategori kemunafikan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Dan berjenjangnya sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Lanjut Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullahu taala mengatakan, dan di antara sifat atau bentuk dari kemunafikan akbar bahwa mereka membenci, menegakkan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah sebagai hakim, sebagai penentu berbagai permasalahan. Mereka membenci untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah pada perkara yang manusia berselisih di dalamnya, dalam qada, dalam hudud, hukuman-hukuman, dalam hukum-hukum syariat yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Bahkan jika mereka diajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar supaya menghukum di antara mereka, maka sekelompok dari mereka berpaling. Tetapi jika kebenaran itu berada pada mereka, kembali kepada jalan Allah, kembali kepada jalan Rasulnya, ternyata mendatangkan kebaikan bagi mereka. Mereka bisa mendapatkan harta mereka, kekuasaan mereka. Iya. Dengan kembali kepada hukum Allah, maka mereka pun akan kembali dengan senang. Tetapi ketika hal itu menghantam mereka, menjelekkan mereka, mengungkap kebejatan mereka, maka mereka lari dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya. Kenapa? Sebab mereka tidaklah beriman. Innamahum munafiqun. Mereka tidak lain kecuali hanyalah orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa." Jika dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan kepada Rasulullah, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan kepada Rasulnya, maka engkau akan melihat orang-orang munafik. Langsung, ra'aital munafiqin, engkau akan melihat orang-orang munafik yasudduna anka sududa, akan berpaling kepada engkau dengan betul-betul berpaling, menghalangi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan betul-betul menghalangi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman 48 sampai 50, "Wa idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa iyyakum lahumul haqq ya'tu ilayhi mud'inin afi qulubihim marad am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu 'alayhim wa rasuluhu bal ulaika humudz zalimun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka diajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, liyahkuma bainahum. Lihat ajakannya, liyahkuma bainahum. Agar supaya Allah dan Rasulnya menghukum di antara mereka. Idza fariqum minhum mu'ridun. Lihat keadaan orang-orang munafik. Sekelompok dari mereka mu'ridun, berpaling. Tidak mau. Mereka benci, mereka tidak senang ketika diajak kepada kemuliaan besar ini. Tetapi wa iyyakul lahumul haqq, ketika kembali kepada Allah dan Rasulnya,
atau ketika keputusan Allah dan Rasulnya itu adalah mengembalikan haknya mereka, ya'tu ilaihi mud'inin, mereka mendatangi dalam keadaan senang. Bukan karena senang terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi karena senang mendapatkan hartanya. Afi qulubihim marad, lihat keadaan mereka, afi qulubihim marad am yartabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humudz zalimun. Allah menyebutkan 3 keadaan yang mereka tidak akan bisa lepas darinya. Dan ini jamaah, keadaan mereka-mereka yang ketika diajak kepada hukum Allah Subhanahu wa taala tidak akan lepas dari 3 ini. Afi qulubihim marad, apakah di dalam hati mereka terdapat penyakit? Amir tabu, atau mereka ragu, bimbang. Am yakhafuna ay yahifa Allahu alaihim wa rasuluh, atau mereka takut Allah akan berbuat zalim dalam hukumnya terhadap mereka. Mereka takut kalau Rasulullah SAW akan menghukum mereka secara zalim. Kemudian Allah menghukum, ulaika humudz zalimun, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang zalim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kata beliau rahimahullahu taala. Di antara bentuk dari kemunafikan akbar, bahwa mereka memberikan loyalitasnya, kepada orang-orang kafir dan tidak memberikan loyalitasnya, kecintaan dan pembelaannya kepada orang-orang yang beriman. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Lihat dalam surah Al-Hasyr. Bagaimana orang munafikin mengatakan yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, sampai akhir ayatnya. Mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka. Allah mengatakan saudara-saudara mereka. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab. Allah hukumi mereka bersaudara. Apa kata mereka kepada saudara-saudara mereka? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Jika kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Kemudian mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang akhirnya membongkar sendiri kebejatan mereka, sebab mereka tidak tepat di atas ucapan-ucapan itu. Baik, di antara bentuk dari bentuk-bentuk kekafiran, kemunafikan yang akbar, kata beliau, mereka berbahagia dengan rendahnya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalahnya agama Rasulullah sallam. Sebaliknya mereka berbangga dengan ketinggian agama selain agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbahagia ketika kaum muslimin lemah dan dilemahkan. Sebaliknya mereka berbangga ketika justru kekafiran dan orang-orang kafir yang kuat dan menang. Ini jelas sekali menunjukkan, kata beliau, akan tidak adanya keimanan mereka. Dan ini pun disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. InsyaAllah akan lewat beberapa ayat itu dalam pemaparan beberapa pembahasan selanjutnya. Kemudian kata beliau, ini adalah sebagian dari bentuk kemunafikan akbar, kemunafikan i'tiqadi yang menyebabkan pelakunya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya disiksa di dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat termasuk orang-orang yang kekal dalam neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sungguh orang-orang munafikin itu berada pada neraka yang paling bawah,
jenjang paling bawah dari neraka, dan engkau tidak akan menjumpai satu pun penolong untuk mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa bentuk atau sifat-sifat nifaq akbar. Selanjutnya, kita akan menyebutkan beberapa keadaan yang disebutkan dalam Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan orang-orang munafikin dalam surah yang sangat banyak, dalam ayat yang sangat banyak. Bahkan ada surah yang khusus menjelaskan orang-orang munafik, Suratul Munafiqin. Ada surah yang dikenal pula dengan nama Al-Fadhihah, surah yang membongkar apa yang disembunyikan oleh orang-orang munafikin. Surah ini kita kenal dengan nama Bara'ah. Awalnya Bara'ah terhadap kemusyrikan, orang-orang musyrik. Selanjutnya, jadi ayat-ayat pertama dalam surah Bara'ah menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berlepas terhadap kesyirikan dan orang-orangnya. Dalam beberapa ayat dalam surah ini. Kemudian setelah itu, mulai sekitar ayat 39 sampai ayat terakhir dalam surah Taubah ini, surah Bara'ah ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafikin. Dan ini sangat banyak. Baik, demikian pula banyak Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat beberapa keadaan-keadaan mereka yang memungkinkan kita sampaikan dalam perjumpaan ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. Dua ayat ini menjelaskan ucapan mereka. Dan banyak lagi ayat dalam Al-Quran menjelaskan bentuk dari bentuk-bentuk ucapan mereka. Sebentar kita akan sebutkan di antara bentuk dari ucapan itu berupa sumpah. Di mana penempatan sumpah-sumpah mereka. Lihat ucapan mereka. Yaquluna amanna billahi wa bil yawmil akhir. Mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka berani menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhir. Mereka tegaskan perkara ini, sementara Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma hum bimu'minin. Betul-betul mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang kedua yang kami baca, jika orang-orang munafik datang kepada engkau ya Rasulullah Muhammad SAW, mereka mengatakan nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi, sungguh engkau betul-betul Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengetahui engkau adalah rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa mereka itu adalah pendusta. Lihat ucapan mereka, mereka bersaksi, mereka menyatakan keimanan, mereka itu bersyahadat, mereka itu bersaksi. Dan mereka mempunyai ucapan-ucapan yang ingat kesimpulan ucapan mereka
tidak lepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal-awal surah Al-Munafiqin ini. Yaqulu fasma' liqaulihim. Jika mereka berucap, kamu pasti akan mendengarkan ucapannya. Jika mereka berucap, kamu pasti akan mendengarkannya. Kamu akan tertarik. Sebab apa? Mereka mempunyai retorika. Mereka mempunyai keindahan dalam berucap. Mereka mempunyai daya tarik. Bagaimana? Mengajak seseorang. Ingat-ingat apa yang ditakutkan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Dalam hadits yang telah kita sampaikan dalam pertemuan tadi pagi. Inna akhwafu ma akhafu ala ummati kulla munafiqin alimil lisan. Sungguh yang paling saya takuti dari apa-apa yang saya takutkan terhadap umatku adalah setiap orang munafik alimil lisan. Nabi sifatnya dengan sifat alimil lisan. Sangat mahir lisannya. Sangat indah lisannya. Ingat sabda Rasulullah SAW. Inna minal bayani la sihra. Kata Rasulullah SAW. Sungguh di antara penjelasan itu ada yang merupakan sihir. Hadis ini luas lingkupnya. Di antara bentuknya adalah sihir dari ucapan orang-orang munafik. Orang akan terpukau. Yang mampu selamat jamaah, yang mereka yang mempunyai kekuatan ilmu. Sebab dengan ilmu jamaah kita memiliki cahaya. Syekh jelaskan tadi, ala nurim minallah, apa penafsiran nur? Ala ilmin minallah. Ilmu itu cahaya, dia bersifat cahaya. Dia adalah cahaya. Dengan cahaya ini akan terbuka. Iya. Hiasan-hiasan, keindahan-keindahan yang dinampakkan oleh orang munafikin dalam penampilannya, dalam ucapannya, yang seluruhnya adalah kegelapan. Tetapi mereka yang mempunyai cahaya akan nampak perkara itu. Mereka tidak akan tertipu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hati-hati dalam melihat pendapat. Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala berkata, Iyaka alayka bi'athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Wajib atas engkau untuk berada di atas petunjuk-petunjuk mereka-mereka yang terdahulu, para sahabat dan tabi'in besar. Walaupun manusia menjauhi kalian. Sebaliknya, hati-hati, waspada, jauhi ara'ar rijal, pendapat-pendapat orang. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghias-hiasi pendapat itu dengan kalimat-kalimat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami telah jadikan untuk setiap nabi musuh. Ketentuan pasti dari Allah Subhanahu wa taala, ada musuh untuk setiap nabi, dan tentunya berlaku pula untuk mereka para pengikut yang sebenarnya dari nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan mana musuh mereka? Aduwan syayatinal insi wal jin. Musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Mereka saling membisikkan, saling mewahyukan satu dengan yang lainnya. Lihat, zukhrufal qawli ghurura, kalimat-kalimat indah yang menipu. Kalimat-kalimat indah yang menipu. Karena itu jamaah, betul-betul kewaspadaan kita terhadap perkara ini harus kita upayakan, harus kita maksimalkan dengan kekuatan ilmu, kekuatan amalan, kesungguhan dalam dakwah dan kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah dalam semua jenjang-jenjang ini, mujahadah dalam ilmu, mujahadah dalam amalan, mujahadah dalam dakwah dan mujahadah dalam kesabaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah telah tetapkan bahwa pintu hidayah hanyalah terhampar bagi mereka-mereka yang mengerahkan segenap kemampuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Sungguh, pasti kami akan berhidayah ke jalan-jalan kami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lihat di antara bentuk dari bentuk-bentuk ucapan mereka. Sumpah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun." Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai tameng, sebagai penyelamat. Fasaddu an sabilillah, maka dengannya mereka pun menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguh sangat jelek apa yang mereka lakukan. Ini kesimpulan umum akan sumpah mereka. Sumpah mereka adalah kalimat yang mereka ucapkan dalam rangka melindungi mereka, guna menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi dalam banyak hal. Lihat dalam peristiwa Masjid Dirar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون." Orang-orang yang mengambil masjid Dirara, mereka ini adalah orang-orang munafik yang membangun sebuah masjid di kota Rasulullah SAW. Dengan maksud apa? Dirara, untuk mendatangkan bencana bagi kaum muslimin. Wa kufra, dilandasi oleh kekafiran. Wa tafriqan bainal mu'minin, dalam rangka untuk memecah belah kesatuan orang-orang yang beriman. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Sebab tempat mereka ini mereka jadikan sebagai irsadan liman haraballaha wa rasulah, untuk persiapan markas bagi mereka-mereka yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka membangun dalam bentuk masjid, supaya nantinya ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat keadaan orang-orang yang beriman bisa menggunakan masjid. Min qabl, sebelumnya, apa kata mereka? Setelah ternyata Allah Subhanahu wa taala ungkap, disebutkan dalam sebagian riwayat tafsir bahwa mereka setelah membangun masjid itu, mereka mendatangi Nabi SAW sebelum Nabi SAW berangkat ke sebuah bidang pertempuran. Mereka meminta agar supaya Nabi SAW mendatangi masjid mereka dan sholat di masjid itu. Dan Nabi menjanjikan, tapi setelah kembali. Sebelum Nabi SAW kembali, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ini, menjelaskan hakikat masjid mereka. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk menghancurkan masjid itu. Apa kata mereka? Lihat, wala yahlifunna, dan betul-betul pasti mereka akan bersumpah, in aradna illal husna, kami tidak inginkan dari upaya ini kecuali hanyalah kebaikan yang lebih. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sementara Allah betul-betul bersaksi bahwa sungguh mereka itu adalah pendusta. Dalam kondisi yang betul-betul sudah terungkap kedustaannya. Bagaimana permusuhan kedengkian mereka terhadap Islam, bagaimana pembelaan mereka terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka gunakan senjata sumpah ini untuk selamat dari tekanan-tekanan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini mereka mengatakan, in aradna illal husna. Lihat dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'u yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiqa."
Gimanakah keadaan mereka jika musibah menimpa mereka dengan sebab perbuatan tangan-tangan mereka? Ini dalam kondisi mereka tertimpa musibah akibat perbuatan mereka. Mereka tertimpa bencana akibat perbuatan mereka. Ja'uk, kemudian mereka datang kepada engkau Muhammad SAW. Yahlifuna billah, bersumpah dengan nama Allah. In aradna illa ihsana wa taufiqa. Tidak ada yang kami inginkan dari perbuatan ini kecuali ihsana, semata-mata untuk melakukan kebaikan, wa taufiqa, dalam rangka taufiqa, supaya membantu seseorang berada di atas petunjuk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini mereka bawa sampai ke negeri akhirat. Mengerikannya sifat ini, mereka bawa sampai ke negeri akhirat. Lihat dalam surah Al-Mujadilah ayat 18. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadibun. Ta'ala Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka seluruhnya, kebangkitan negeri akhirat. Fayahlifuna lah, maka mereka pun bersumpah kepadanya sebagaimana mereka telah bersumpah kepada kamu di dunia. Wa yahsabun, mereka menyangka annahum ala syai', bahwa mereka berada di atas sesuatu pula. Sesuatu mereka bisa unggulkan, andalkan di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala tegaskan keadaan mereka. Ala innahum humul kadibun. Ketahuilah, sungguh mereka betul-betul adalah pendusta. Ya jamaah, melekatnya sifat ini di dunia dalam kondisi gawat, dalam kondisi yang betul-betul ternampak. Mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai di negeri akhirat tetap mereka bersumpah untuk selamat dari tuduhan-tuduhan. Beda dengan keadaan mereka yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfadhu aymanakum." Jaga sumpah-sumpah kalian. Sumpah jamaah adalah menggunakan nama Allah untuk menegaskan perkara. Kita ingin mengucapkan nama Allah. Ucapannya dengannya kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, agar supaya pemberitaan kita dibenarkan, agar supaya orang percaya. Bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala harus pada tempatnya, tidak seenaknya. Itu pun sumpah ini harus dijaga, apalagi ketika sumpah-sumpah itu berhubungan dengan perjanjian-perjanjian. Maka tidak boleh tidak. Jangan sekali. Wala tanqudul mitsaq. Jangan sekali-sekali kalian lepas, batalkan mitsaq itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hajj ayat 52 sampai 54 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan mereka. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan jika telah diturunkan sebuah surah, maka di antara mereka mengatakan, siapakah di antara kalian yang ayat ini, surah ini menambah keimanannya? Turun surah, apa komentar mereka? Siapa di antara kalian yang surah yang turun ini bisa menambah keimanan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa ammal ladina amanu, adapun mereka-mereka yang beriman, fazadathum imana, maka surah itu semakin menambah keimanan mereka, wa hum yastabshirun, dalam keadaan mereka betul-betul berbahagia dengan turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladina fi qulubihim marad, adapun mereka-mereka yang di dalam hatinya terdapat penyakit, fazadathum, maka surah ini semakin menambah pula bagi mereka. Tambahan pula. Tapi apa tambahannya? Rijsan ila rijsihim. Penyakit
tambahan dari penyakit mereka. Bencana tambahan dari bencana mereka. Siksaan tambahan dari siksaan mereka. Kemunafikan tambahan dari kemunafikan mereka. Wa matu wa hum kafirun. Dan mereka meninggal dalam keadaan kafir. Ayat jamaah yang menjelaskan tentang dua kelompok yang betul-betul berbeda dalam bersikap terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat diri kita jamaah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Apakah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menambah keimanan kita? Apakah dengan ayat-ayat Al-Quran kita berbahagia, bergembira? Atau sebaliknya? Ayat-ayat itu semakin menambah bencana bagi kita. Semakin kita tinggalkan, semakin kita jauhi. Ingat jamaah, sikap kita terhadap Al-Quran adalah perkara yang sangat menentukan apa dan bagaimana kita dalam keimanan dan kemunafikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita doa dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ucapan dalam doa, ya rabbi, wahai Rabbku yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur saya, yang mengutus saya, yang menurunkan kepadaku Al-Quran ini. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai mahjura, sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ini zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zaman sekarang gimana jemaah? Gimana sikap kita terhadap Al-Quran? Demikianlah keadaan kita terhadap keimanan dan kemunafikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas mereka yang beriman sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran jamaah dikatakan sebagai petunjuk ketika kita mengilmuinya, ketika kita meyakininya, ketika kita mengamalkannya, ketika kita menjadikan sebagai penawar dari penyakit-penyakit kita, ketika kita menghalalkan apa yang dihalalkannya, ketika kita mengharamkan apa yang diharamkannya, ketika kita membenarkan pemberitaan-pemberitaannya, ketika kita terhentak terhadap hentakan-hentakannya, ketika kita takut terhadap pertakutan-pertakutannya, ketika kita bersegera melakukan perintah-perintahnya, dan ketika kita menjauhi betul larangan-larangannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang sangat jelas bagi orang-orang munafik, mereka mempunyai penyakit hati. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sifati mereka dengan orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala semakin menambah penyakit mereka. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita beberapa ilmu tentang penyakit ini. Wa ammal marad, adapun penyakit kata beliau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah semakin menambah bagi mereka penyakit pula. Ini penyakit syukuk,
Dalam surah Al-Ahzab ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Jangan kalian wahai wanita, wanita muslimah, merendah-rendahkan perkataan kalian, sebab akan berhasrat orang-orang fi qalbihi marad, yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Ini penyakit syahwat. Kemudian lebih jauh kata beliau, wa maradul qalb khurujuhu an sihhatihi wa i'tidalihi, fa inna sihhatahu ay yakuna 'arifan bil haqq muhibban lah mu'athiran lah ala ghairihi, fa maraduhu imma bisyakki fihi wa imma bi'ithari ghairihi alaihi. Penyakit hati adalah keluarnya hati itu dari kesehatannya, dari sehatnya hati. Dan keluarnya hati itu dari keseimbangan hati. Sebab hati yang sehat adalah hati. Jadi setelah beliau menjelaskan kapan hati dikatakan sakit, yaitu ketika keluar dari nilai-nilai sehatnya, tidak seimbang lagi. Kemudian malah menjelaskan hati yang sehat. Kata beliau, sungguh sehatnya hati adalah ayyakuna 'arifan bil haqq. Hati itu mengenal al-haq. Wa muhibban lah, cinta terhadap al-haq. Tidak hanya sekedar mengenalnya, tetapi mencintai yang dia kenal itu. Kemudian lebih jauh lagi, mu'assiran lahu ala ghairi. Dia lebih mendahulukan al-haq itu dari selainnya. Mengenal, mencintainya, mendahulukannya dari yang lainnya. Sehingga sakitnya hati itu akan kembali kepada syak dan kembali kepada ithari ghairihi alaihi. Keimanan dibelakangkan, kita lebih mengutamakan yang lainnya. Jadi kata beliau, maradul munafiqin, maradul syak wa raib, wa maradul usah, maradul ghai wa syahwah. Wa qad samma Allah subhanahu kullam minhuma marada. Penyakitnya orang-orang munafik adalah penyakit syak dan raib, ragu dan bimbang. Adapun penyakitnya pelaku maksiat adalah penyakit ghai wa syahwah. Penyakit melampaui batas dan syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan keduanya sebagai penyakit dalam ayat yang kita baca tadi. Kemudian penyakit itu dalam tinjauan bahasa, yang mana dengan mengenal bahasa kata penyakit marad ini, kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya penyakit hati itu. Kata marad, kata beliau, wal marad yaduru ala arba'ati asya. Sakit itu berputar di atas 4 perkara. Yang namanya sakit berputar di atas 4 perkara. Yang pertama, fasad. Yang kedua, da'af. Yang ketiga, nuqsan. Yang keempat, zulmah. Sakit hati atau hati yang sakit, fasad. Ada kerusakan padanya. Rusak. Yang kedua, da'af. Lemah. Berarti ada sakit. Ada penyakit di dalam hati. Yang ketiga, nuqsan. Berkurang kekuatan hati itu. Cacat. Ada kekurangan pada hati. Yang keempat, zulmah. Kegelapan. Disinilah perputaran kalimat marad dalam bahasa Arab. Sehingga ilmu ini membantu memahami kita dalam melihat 2 penyakit ini. Penyakit syak, bimbang, raib. Demikian pula penyakit syahwat atau ghai ini, penyakitnya pelaku maksiat. Jamaah yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan surah Al-Hajj ayat 52 sampai 54. Tadi surah yang sebelumnya At-Taubah 123 sampai 124. Saya salah menukil ya. Sekarang surah Al-Hajj ayat 52 sampai 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul wala nabi illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim." ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi pun kecuali jika dia tamanna membaca bacaan, maka syaitan akan membisikkan dalam bacaan itu. Syaitan memasukkan dalam bacaan mereka, iya, kalimat-kalimat yang merupakan seruan-seruan syaitan, syubhat-syubhat, keraguan-keraguan, ajakan-ajakan kepada kesesatan. Tetapi bagaimana syaitan miripkan, upayakan mirip, iya, sambung ucapan para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala itu. Dan ini juga terjadi pada Rasulullah sallallahu. Kemudian fayansakhullahu ma yulqi syaitan thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Setelah hal ini maka segera Allah Subhanahu wa taala hapus apa yang dibisikkan, yang disusupkan oleh syaitan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala semakin kokohkan ayat-ayatnya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Untuk apa perkara ini? Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnah. Untuk Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang disisipkan atau yang disusupkan atau yang dibacakan oleh syaitan menjadi fitnah lilladzina fi qulubihim marad, bagi mereka-mereka yang di dalam hatinya terdapat penyakit, wal qasiyati qulubuhum, dan bagi mereka-mereka yang keras hatinya. Wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id, dan sungguh orang-orang yang zalim itu betul-betul berada dalam syiqaq, jauh betul dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'id dengan sejauh-jauhnya. Dan untuk apa? Hikmah lain dari perkara ini, wal ya'lamal ladzina utul ilm, agar supaya orang-orang yang diberi ilmu semakin yakin annahul haqqu mir rabbik, bahwa sungguh ayat-ayat itu betul-betul kebenaran dari Rabb engkau, fayu'minu bih, yang dengannya mereka pun semakin beriman, fatukhbita lahu qulubuhum, sehingga keimanan mereka sampai ke dalam jenjang fatukhbita, keimanan yang semakin menjadi, keimanan yang semakin kokoh, keimanan yang betul-betul semakin terhunjam di dalam hati-hati mereka. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan memberi hidayah orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ayat ini jamaah menjelaskan kepada kita tentang satu perkara yang banyak dari orang-orang yang membaca ayat ini salah dalam memahaminya. Sampai-sampai menafsirkannya dengan penafsiran yang jauh, bahkan ada yang mengingkarinya. Tidak mungkin terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal peristiwa Allah Subhanahu wa taala
jadikan syaitan memberikan ilqa, bisikannya dalam sebahagian bacaan setiap nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala ini tidak lain dalam rangka agar supaya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu semakin kokoh. Karena itulah perkara ini sesaat, tidak berlangsung lama. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi, setelah Allah memberitakan perkara ini, Allah langsung mengatakan fayansakhullah dengan menggunakan kalimat fa yang menunjukkan urutan tanpa muhlah, tanpa batas. Segera Allah Subhanahu wa taala hapus, hilangkan, lenyapkan mayulqis syaitan, apa yang dibisikkan oleh syaitan, apa yang dibacakan oleh syaitan itu. Untuk apa kemudian? Tsumma yuhkimullahu ayatih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun dengan perkara itu semakin mengokohkan, memperkuat, memperhebat ayat-ayatnya. Jadi ini semacam fitnah, cobaan dari cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala nampakkan bahwa ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala betul ayat-ayat Allah, betul ayat-ayat yang selamat dan semakin kuat. Diperhadapkan dengan fitnah, maka siapa yang berpegang dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi pada diri mereka kecuali semakin kokoh. Lihat selanjutnya, Allah menjelaskan dua hikmah besar dari perkara ini. Yang pertama, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Perkara ini Allah ingin jadikan apa yang syaitan bisikkan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan keras hati mereka. Ini artinya jamaah, sasaran fitnah itu mereka-mereka yang berpenyakit hatinya. Ada bisikan syaitan, ada syubhat, ada keraguan, ada fikiran, ada pendapat yang kita dengar ataupun kita baca, maka lihat keadaan hati kita. Orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit, hal itu menjadi fitnah bagi mereka yang dengannya fazadahumullahu marada. Allah semakin tambah penyakit mereka. Adapun orang-orang yang beriman, ketika diperhadapkan dengan perkara ini, sebab ini sunnatullah. Kadang kita berusaha menghindar, tetapi mau tidak mau kita akan diperhadapkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala terus menerus akan menguji hamba-hambanya menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan orang yang beriman? Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik. Dengan ilmu mereka sambut fitnah itu, mereka hadapi fitnah itu. Berakibat apa? Mereka pun semakin yakin bahwa ilmu mereka betul-betul hebat, betul-betul luar biasa. Ini betul-betul kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin yakin bahwa itu adalah fitnah, itu adalah kesesatan, itu adalah perkara yang menjijikkan. Yang dengannya fayu'minu bih, mereka semakin beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai fatukhbita lahu qulubuhum. Keimanan yang sampai kepada dalam bentuk tukhbita lahu qulubuhum. Hati mereka betul-betul dalam dan sangat dalam keimanan di dalamnya. Wa inna Allaha lahadi alladziina aamanu ila siratin mustaqim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti betul-betul memberi hidayah mereka-mereka yang beriman kepada jalan yang lurus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Munafiqin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita keadaan orang-orang munafikin. Kemudian setelah itu
Allah Subhanahu wa taala berfirman sampai pada ayat ke-8 Allah menjelaskan keadaan orang-orang munafikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan harta-harta kalian melalaikan kalian. Dan jangan anak-anak kalian melalaikan kalian. An dzikrillah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik pembahasan kita di sini pada kalimat dzikrillah. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan hal itu, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Apa hubungan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dengan penjelasan tentang orang-orang munafik sebelumnya? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan ilmu kepada kita akan hal ini. فإن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق. Kata beliau, sungguh pada ayat itu terdapat peringatan akan fitnah orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana keadaan salat mereka. Idza qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka salat, tetapi ketika bangkit salat mereka bangkit dalam keadaan malas, tak bersemangat. Apa target mereka? Yura'una an-nas. Riya, pandangan manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit. Berarti orang munafik dalam salatnya juga berzikir kepada Allah. Ya? Mengingat Allah Subhanahu wa taala pula, tetapi la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Karena itulah jamaah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang-orang yang beriman setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang munafikin ini. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu, dan seterusnya Allah jelaskan bagaimana keadaan mereka. Keadaan mereka, sumpah-sumpah mereka. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka dalam ayat ini bagaimana mereka enggan terhadap istighfar, tidak mau. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika diajak kepada mereka untuk beristighfar, mereka takabur, mereka tidak mau beristighfar. Mereka justru membanggakan diri. Mereka menganggap dirinya adalah orang yang perkasa, orang yang hebat. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya adalah orang-orang yang rendah. Mereka adalah orang-orang yang mengajak orang-orang yang lainnya agar supaya tidak berinfak kepada Rasulullah, kepada para sahabat, agar supaya para sahabat berhamburan keluar, berpisah, keluar meninggalkan Rasulullah. Sebab mereka menyangka mereka mendekati Nabi SAW semata-mata karena sedekah atau pemberian-pemberian yang datang dari Rasulullah. Sangkaan-sangkaan jahat yang ada pada mereka. Setelah semua ini, dan beberapa perkara-perkara penting lain dari kandungan surah ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-sekali harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian seperti orang-orang munafik yang harta mereka, anak-anak mereka telah melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Jala'ul Afham, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan ilmu kepada kita tentang jenis-jenis zikir. Yang semoga beberapa penjelasan dari jenis-jenis zikir ini
membantu kita untuk mewujudkan betul bahwa kita termasuk hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk orang-orang munafik. Dengan mengenal beberapa jenis-jenis zikir ini. Kata beliau rahimahullahu taala, yang menjadi maksud bahwa sungguh berketerusan dalam berzikir adalah sebab berketerusannya cinta. Terus menerus berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab terus menerus adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk diserahkan padanya kesempurnaan cinta, kesempurnaan penghambaan, kesempurnaan pengagungan, kesempurnaan pemuliaan adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang paling bermanfaat bagi hamba. Dan adalah musuh Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya adalah mereka-mereka yang menghalangi manusia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat pada penjelasan ini beliau menjelaskan kepada kita bahwa orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pantas musuh Allah yang sebenarnya adalah mereka-mereka menjauhkan seseorang dari perkara ini. Zikir bergandengan dengan cinta. Sebagaimana lalai berzikir bergandengan dengan kebencian, permusuhan. Selanjutnya kata beliau, karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk banyak berzikir dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan berzikir menjadi sebab kebahagiaan. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian berbahagia. Cari kebahagiaan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa itu zikir? Sebentar penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dzkurullaha katsira. Kalau di sini, dzkurullaha dzikran katsira. Ayat selanjutnya Allah memuji sekelompok dari hamba Allah Subhanahu wa taala, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat." Lelaki-lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita-wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa di antara sifat orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki maupun dari kalangan wanita, mereka adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari kalangan orang-orang munafikin, ada munafikin dan ada munafiqat. Ada munafikin lelaki dan ada wanita-wanita yang munafik. Iya, mereka seluruhnya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah saya, maka saya pasti mengingat kalian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sabaqal mufarridun." Qalu ya Rasulullah wa man mufarridun? Qala adz-dzakiruna Allah katsira. Nabi SAW bersabda, "Sabaqal mufarridun." Al-mufarridun telah mendahului yang lainnya. Dia mengalahkan semua orang-orang yang mempunyai jenjang-jenjang dalam agama. Dia yang terdepan, dia yang tertinggi, dia yang teratas. Sebab Nabi mengatakan sabaqal mufarridun. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man mufarridun?"
Wahai Rasulullah, siapa al-mufarridun itu? Nabi SAW bersabda, "Adzakiruna Allah katsira." Mereka-mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala katsira, banyak berzikir. Coba lihat, banyak berzikir. Beda dengan orang munafikin, la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanyalah sedikit. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan hadis ini sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum min khairi a'malikum wa askaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqid dhahabi wal waraq wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah. Inginkah saya tunjukkan kepada kalian kepada amalan yang paling baiknya kalian, amalan yang paling suci yang dengannya kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling teratas, paling tertinggi derajatnya, amalan yang lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas, dengan perak, amalan yang lebih baik bagi kalian dari menjumpai musuh kalian sehingga kalian menebas leher-leher mereka dan mereka pun menebas leher-leher kalian. Amalan apa itu lebih baik? Kalau mereka berkata, "Bala ya Rasulullah." Betul, kami ingin ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun menjelaskan, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih jauh beliau pun menjelaskan apa itu zikir. Jadi yang diinginkan di sini adalah berketerusan dalam zikir adalah sebab berketerusannya cinta. Kemudian beliau menjelaskan jenis-jenis zikir. Yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi wa sifatihi wa tsana'i 'alaihi biha. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-namanya, sifat-sifatnya, memuji, membesarkan, mengagungkannya. Yang kedua, tasbihihi wa tahmidihi wa takbirihi wa tahlilihi wa tamjidihi wa huwa al-ghalibu fi isti'mali lafzi dzikri 'inda al-mutaakhirin. Bertasbih kepada Allah Subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, tamjid, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, penggunaan kata zikir ini yang banyak dalam istilah orang-orang belakangan. Padahal lafaz zikir dalam Quran dan Sunnah tidak hanya pada perkara ini. Yang ketiga, zikrihi bi ahkamihi wa awamirihi wa nawahi wa huwa dzikru ahli al-ilm bal anwa'u tsalatsah hiya dzikruhum li rabbihim. Kata beliau yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hukum-hukumnya. Jadi mengingat Allah dengan mengingat hukum-hukum Allah. Mengingat Allah dengan mengingat perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Ini adalah zikirnya para ulama. Kemudian kata beliau, wa min afdali dzikrih dzikruhu bi kalamih. Dan seafdal-afdal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan kalamnya, dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sungguh bagi dia kehidupan yang sempit dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kata beliau, zikir di sini dalam ayat ini huwa kalamuhu alladhi anzalahu ala rasulih. Zikir di sini kata beliau adalah kalamnya Allah, firmannya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman yang mana hati mereka tenang betul dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Ini kata beliau zikir yang paling afdal. Zikir yang dimaksudkan di sini adalah dengan membaca kalamnya Allah, membaca Al-Qur'an. Kemudian di antara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala
berdoa kepada Allah adalah zikir. Istighfar kepada Allah adalah zikir. Tadarru' merendah kepada Allah Subhanahu wa taala zikir. Ini 5 dari jenis zikir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu membatasi kita. Pada kesempatan yang terakhir ini, kami akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang salah satu keadaan di hari kiamat. Idza jama'a Allahu al-'ibad bi sa'idin wahid nada munad liyalhaq kullu qaumin bima kanu ya'budun wa yabqa an-nasu 'ala halihim fayatihim fayaqul ma balu an-nas dhahabu wa antum hahuna fayaqulun nantadhiru ilahana fayaqulu hal ta'rifuna fayaqulun إذا تعرف إلينا عرفنا فيكشف لهم عن ساقه فيقعوا سجدا وذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد ثم يقودهم إلى الجنة. Di hari kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpul hamba-hambanya di padang mahsyar, maka terdengarlah seruan. Hendaknya setiap kaum mengikuti apa yang mereka sembah. Hendaknya setiap kaum mengikuti siapa yang mereka sembah. Maka terpencarlah. Wa yabqan nas ala halihim. Sekelompok manusia tetap di atas keadaan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka. Kenapa orang-orang telah bepergian bersama dengan yang mereka sembah? Secara makna, sementara kalian masih di sini. Orang-orang ini mengatakan, nantadhiru ilahana, kami menunggu yang kami sembah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ta'rifuna, apakah kalian mengenalnya? Mereka mengatakan, jika dia mengenalkan dirinya kepada kami, maka pasti kami akan mengenalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyingkap betisnya. Maka orang-orang ini pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yukshafu an saq wa yad'una ila sujud fala yastati'un." Adapun orang-orang munafik, jadi bersama dengan orang-orang yang tertinggal ini ada orang-orang munafik. Sebab orang munafik dalam kehidupan kesehariannya, mereka juga mengaku sebagai penyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ikut dalam kelompok orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan betisnya, orang-orang yang beriman sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar pengenalan. Tetapi orang-orang munafik terdiam. Mereka tidak mampu untuk sujud. Dalam sebuah riwayat disebutkan, setiap mereka akan sujud, mereka tidak mampu. Punggung mereka dengan ke bawah itu seperti papan yang satu, tidak bisa bengkok. Kemudian selanjutnya orang-orang yang beriman pun dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Sebelum datang hari ini, jamaah. Sebelum datang kepastian ini, maka dalam kehidupan dunia ini manfaatkan detik-detik waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk berilmu, untuk meyakininya, untuk mengamalkannya, untuk mempelajari Quran dan Sunnah, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Ingat jamaah, kejujuran kitalah yang menjadi penentu.
kejujuran kitalah yang menjadi penentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang hari akhirat. Hada yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur yang akan memberi manfaat. Kejujurannya orang-orang yang jujur yang akan memberi manfaat. Di sisi lain jamaah sangat jelas orang munafikin adalah orang yang betul-betul tidak jujur. Memiliki kejujuran untuk menghindarkan diri kita dari kemunafikan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sifat keadaan orang-orang munafikin yang tidak sempat kami sampaikan di sini. Hanya di akhir ceramah ini kami berikan isyarat. Kalau kita ingin mengenal lebih jauh tentang orang munafikin, lihat permisalan yang Allah contohkan dalam Al-Quran. Permisalan air dan permisalan api dalam suratul Baqarah. Demikian pula, lihat ayat-ayat yang sangat banyak dalam surah An-Nur. Kemudian lihat ayat-ayat yang terdapat dalam surah Bara'ah, dalam surah Taubah. Dalam surah Bara'ah, dalam surah Taubah. Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengungkap keadaan orang-orang munafikin. Surah Bara'ah, At-Taubah adalah surah yang merupakan surah-surah yang terakhir turun. Dan dalam surah ini betul-betul Allah nampakkan dengan sejelas-jelasnya keadaan orang-orang munafikin. Sampai-sampai dalam setiap ayat dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minhum. Dalam beberapa ayat selanjutnya wa minhum. Dalam beberapa ayat selanjutnya Allah mengatakan wa minhum. Dalam beberapa ayat selanjutnya Allah mengatakan wa minhum. Di antara mereka ada yang begini keadaannya. Selanjutnya Allah jelaskan lebih jauh. Kemudian Allah katakan lagi, di antara mereka ada yang begini keadaannya. Kemudian Allah jelaskan lebih rinci lagi. Kemudian Allah jelaskan lagi dalam ayat selanjutnya. Di antara mereka ada yang begini keadaannya. Kemudian Allah jelaskan, selanjutnya Allah jelaskan lagi. Di antara mereka ada yang begini keadaannya. Hebatnya surah ini dalam menjelaskan keadaan orang-orang munafikin. Kembali kepada tafsir. Kalau kita tidak mampu membaca, minta para ustaz untuk membacakan perkara-perkara ini. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pantas menjawab, ikhwah. Tapi kenapa pada pertanyaan ini? Banyak tokoh agama, mubalik, kiai, ahli pidato, tetapi mereka tidak pernah kelihatan salat subuh berjamaah di masjid. La ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini langsung divonis dengan munafik atau nifaq? Baik. Vonis bahwa si anu munafik boleh selama sesuai dengan kaidah syariat dan betul-betul tepat dalam kondisi orang yang divonis. Tetapi kalau tidak, maka ambil jalan selamat. Kita katakan dia telah menempuh amalan-amalan kemunafikan. Dia telah berada di atas amalan-amalan kemunafikan. Jangan langsung katakan kamu adalah munafik. Kalau kita tidak mempunyai metode dalam menetapkan secara khusus atau hukum ini secara ta'yin, secara langsung kepadanya. Ingat, di antara sifat orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, atau di antara sifat orang-orang munafikin, bahwa mereka adalah kelompok manusia yang betul-betul sangat berat bagi mereka salat subuh dan berat bagi mereka salat Aisyah. Salat subuh jamaah berat bagi mereka, padahal dia adalah salat malaikat malam dan malaikat siang datang menyaksikannya. Dikatakan sebagai salatun masyhudah, salat yang disaksikan. Malaikat malam dan malaikat siang bertemu pada saat itu. Ada yang baru mau naik, ada yang baru turun, ada yang sudah akan naik, ada yang baru turun. Kedua-duanya menjumpai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan salat. Salat yang sangat luar biasa, yang betul-betul membedakan siapa yang betul-betul beriman dengan siapa yang beriman dan siapa munafik. Tetapi ternyata ini mengerikan, banyak yang tidak melakukannya. Saya tambahkan sedikit terhadap ada hadits Nabi SAW yang Nabi SAW tegaskan bahwa siapa yang mampu menjaga salat 5 waktu berjamaah dan dia menjumpai takbiratul ihram yang pertama bersama imam selama 40 hari,
maka ditulis baginya 2 bara'ah, 2 perlepasan. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Selamat betul dari kemunafikan dan selamat dari neraka. Upayakan ini. Ini upaya besar. Iya, untuk selamat dari 2 perkara ini. Baik. Ustaz Abu Bakar Ba'asyir sering mencela menjelek-jelekkan pemerintah muslim yang sah. Apakah dia bisa dikatakan khawarij atau anjing-anjing neraka? Kalau khawarij, ya sifat-sifat ya khawarij ada pada orang ini. Dan ini bisa kita lihat dalam tulisan-tulisan yang sudah dalam majalah. Hanya perhatikan ya, khawarij dengan munafik itu berbeda. Paham? Orang munafik malas salat, malas berzikir. Beda dengan orang khawarij. Orang khawarij kamu lihat salatnya, kamu lihat puasanya, kamu lihat bacaan Qur'annya, luar biasa, luar biasa. Adapun orang-orang munafik tidak. Ini ada perbedaan. Walaupun dalam beberapa sifat ada kemiripan sifat. Iya, seperti apa? Dalam bersifat terhadap sunnah Rasulullah SAW. Iya. Dalam bersikap terhadap sunnah Rasulullah SAW. Mereka sama-sama menyepelihkan sebagian dari sunnah Rasulullah SAW. Baik. Pertanyaan lain arahkan kepada ustaz yang lebih berilmu dari kami. Langsung kepada masyayikh. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.